Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Masya Allah, bukan wa ala jasyara bikun wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad ibn Abdullah sayyidil ummah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak-Ibu kepada Allah, insyaallah kita lanjutkan kembali kajian kita yang tadi sempat kita terlebih dahulu dan kita serahkan melaksanakan sholat isya berjamaah. Mudah-mudahan sholat isya tadi menjadi salah satu wasilah kita untuk mendapatkan kemudahan bagi kita di hari-hari terakhir nanti pada masyarakat. Amin. Baik, Bapak-Ibu kepada Allah, ada alasan lain kenapa Israel meminta Palestina. Sepertinya bukan Israel, bangsa Zionis Yahudi. Nah, sepertinya bangsa Zionis Yahudi ini paham betul dengan hadis Rasulullah SAW tentang peradaban akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam salah satu hadisnya, "La tushaddu rihal ila thalathatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Saya ulang kembali, Rasulullah di dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Bukhari Muslim. Beliau bersabda, "La tushaddu rihal ila thalathatil masajid." Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada 3 masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam, Madinah Al-Munawwarah, wa Masjidil Aqsa. 3 masjid ini Rasulullah SAW perintahkan pada kita untuk kita ziarahi dengan niatan ibadah. Kenapa harus 3 masjid ini? Karena 3 masjid ini terkait dengan kebangkitan terkait dengan titik tolak kebangkitan tauhid di dunia, Islam di muka bumi. Masjidil Haram ini untuk Nabi Ibrahim alaihissalam, untuk Nabi Adam, dimulai dari Nabi Adam, disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Rasulullah SAW diutus, Masjidil Haram ada dalam cengkraman jahiliyah. Pak gadis pun berletakkan di Masjidil Haram. Bahkan di dalam Ka'bah ada 360 berhala, mewakili 360 kabilah. Satu kabilah satu berhala. Bahkan yang terbesar ada berhala Hubal di sana. Maka di Mekah Rasulullah tidak bisa berdakwah. Maka beliau hijrah ke Madinah. Dan di Madinah beliau menyatakan kepada Allah Azza wa Jalla, "Ya Allah, wahai Tuhan kami, sesungguhnya perintah ini inna hadal amr qad wukilta ila abina Ibrahim alaihissalam wa utitahu al-Makkah maqtilatih muntalaqatih lid'awati ila hadal tauhid." Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah memerintahkan perintah tauhid, dakwah tauhid ini kepada bapak kami Ibrahim, dan Kau jadikan Mekah sebagai titik tolak. Hari ini Engkau berikan tugas ini kepadaku. Fabaik alaihi hadhihi Madinah. Fabaik alaihi hadhihi Madinah. Maka berkahilah untukku negeri Madinah ini sebagaimana Kau berkahi Mekah untuk Ibrahim alaihissalam. Berkahi setiap jengkal tanah Madinah, berkahi setiap sok gandum dan kurma. Barulah dari Madinah inilah Rasulullah mempersatukan para kaum muslimin, para sahabat yang telah dibentuk menjadi individu bertauhid, menjadi ummatan wahidah. Dari Madinah beliau membebaskan Mekah dengan satu Mekahnya atas izin Allah, dan Islam tersebar sampai ke seluruh dunia. Hari ini dunia Islam ada dalam genggaman hegemoni bangsa-bangsa Barat, tidak terkecuali tanah Mekah dan Madinah. Dalam arti Mekah dan Madinah adalah sistem kepemerintahan yang dipengaruhi besar oleh Amerika dan sekutunya. Dengan demikian, saya tidak bisa cerita banyak di sini. Saya hanya bisa menyaksikan dan menangis ketika saya menunjukkan negara Saudi Arabia, ketika saya menguji Mekah dan Madinah. Itu saja yang saya tangisi. Tapi saya yakin suatu saat akan ada momen di mana Allah akan kembali memberikan izin kepada 2 kota suci ini. Ya. Maka ketika 2 kota suci ini ada dalam hegemoni Barat, terutama Yahudi, Masjidil Aqsa akan menjadi titik tolak bagi kebangkitan Islam untuk Imam Mahdi. Nabawi untuk Rasulullah Nabi yang terakhir, maka Masjidil Aqsa untuk Nabi, untuk Imam Mahdi. Seseorang yang akan diutus oleh Rasulullah sebagai pujian, oleh Allah sebagai pujian, bukan sebagai Nabi dan Rasul. Sebagaimana dalam hadis yang Rasulullah SAW menyatakan,
Hadis riwayat Imam Abu Dawud dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Inna Allah yab'atsu min hadhihi ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu dinah." Man yujaddidu dinah. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan dari umatku ini setiap 100 tahun sekali seseorang yang akan memperbaiki agama. 100 tahun sekali. Maka di saat belum muncul, Islam akan bersih tanpa perpecahan. Umat Islam akan bersatu. Dan pada saat itu kita akan menyaksikan inilah Islam yang sesungguhnya. Maka tidak akan ada lagi perpecahan umat Islam. Yang kedua, umat Islam akan memimpin dunia. Yang ketiga, dunia akan aman sejahtera. Saking amannya, kau akan melihat kata Rasulullah, anak-anak kecil akan bermain-main dengan ular tanpa rasa takut digigit. Seekor rusa akan bermain-main dengan seekor harimau tanpa takut diterkam. Kata Allah, cabut sifat bos mereka. Ya, dan dia khalifah ini akan membagi-bagikan harta tanpa menghitungnya. Ya, subhanallah, umat Islam akan makmur dan kaya raya di masa kepemimpinannya Al-Mahdi. Jadi yang kali ini masih banyak utangnya, jangan bersedih, insya Allah nanti lunas di zaman Al-Mahdi ya. Yang cicilannya masih besar, nanti lunas insya Allah. Kapan? Di zaman Al-Mahdi, kalau nggak bisa terus. Maka sering-seringlah berdoa, ya Allah, putuslah Imam Mahdi, putuslah Imam Mahdi. Ya, ini sebentar lagi kolektor akan datang ke rumah menangis cicilan, menangis utang. Baik, wabarakatuh. Nah, hal ini bukan hanya dipahami oleh kita sebagai umat Islam. Bangsa Yahudi, Zionis paham dengan hal ini. Maka mereka berambisi betul untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama. Ini kiblat kita yang pertama. Ketika sholat 5 waktu, sholat wajib diwajibkan Allah kepada Rasulullah. Dan kita, pertama kali, kiblat kita ke sini, bukan ke Masjidil Haram. Ya, selama 16 sampai 17 bulan Rasulullah menghadap ke sini bersama para sahabat. Baru setelah turun surat Al-Baqarah ayat 144, maka para sahabat berpindah arah ke Makkah. Fawatu wujuhakum syatral masjidil haram. Maka mereka mengarah ke Masjidil Haram, berada di bawah, berada di sebelah timur, selatan agak ke timur, ya. Dan mereka sholat di sini. Inilah disebut dengan Masjid Qibli. Baik, Bapak Ibu, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat bagaimana keindahan Nabi Palestina, di mana dilahirkannya 1.500 Nabi dan Rasul dari Bani Israel dan diimami oleh Rasulullah ketika Isra Mi'raj, ketika peristiwa Isra. Seperti apa keindahan kota Palestina, kita perlihatkan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya satu ini. Ini dia, kenapa disebut jantung dunia? Karena dia menghubungkan 3 benua, Afrika, Eropa, dan Asia. Maka menguasai Palestina artinya dia menguasai dunia. Ini keindahan pantai di sepanjang Laut Mediterania, Syam, mulai dari Gaza hingga ke Haifa. Wilayah ini masih diduduki oleh Israel, dari Zionis sampai hari ini. Dan ini Sungai Jordan, sungai yang mengalir sumbernya dari Danau Tiberias. Di Sungai Jordan ini pernah tinggal Nabi Yahya bersama Nabi Zakaria. Nabi Musa pun pernah menyeberangi, dan inilah Danau Tiberias atau Bahira Todalia, yang apabila kering itu pertanda Dajjal akan muncul. 2019 bulan Februari terakhir saya melihat danau ini sudah mulai ngering. Februari 2019. Sekarang bulan, oh bukan 2019, 2020, Februari kemarin. Ya. Kita melihat danau ini sudah mulai berkurang airnya. Itu pun ada air karena musim hujan. Ketika tidak musim hujan, ketika kemarau, salah seorang bilang
Dulu air ini sebelah sana Pak, sekarang ke sini karena memang musim hujan. Subhanallah. Dan dia menjadi sumber air bersih bagi 4 negara: Palestina, Jordan, Lebanon, dan Suriah. Hari ini dikuasai Israel, dikuasai oleh Zionis Yahudi. Di jalur di bantaran Danau Tiberias ini terdapat beberapa situs yang menjadi peninggalan dari Bani Israel zaman dulu. Nah ini adalah laut mati, laut di mana ditenggelamnya kaum Sodom dan Gomora. Dulu tidak ada laut, yang ada adalah gunung seperti ini. Ya, di mana berada di wilayah Gorzabor, ya, ibu kotanya itu Sodom. Sebelah Sodom ada Gomora. Sodom dan Gomora penduduknya adalah pelaku LGBT. Allah mengutus keponakan Nabi Ibrahim, putra Haran yang bernama Nabi Lut alaihissalam, untuk dakwah ke sini. Dakwah Nabi Lut dilecehkan, bahkan Nabi Lut pun dihina. Ya. Anak-anaknya tidak punya suami karena memang tidak ada yang berhasrat kepada anak perempuannya. Beliau punya 2 anak perempuan, Zargota dan Aisyah. Itu 2 putri dari Nabi Lut. Tidak laku katanya, karena memang mereka tidak suka kepada perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan itu dengan perempuan. Hingga Allah mengutuk mereka, dibikin gempa, lalu oleh Allah diangkat ke langit, lalu dibalikan, lalu Allah benamkan, sehingga menjadi tempat terendah di muka bumi, 300 meter di bawah permukaan Allah. Lalu Allah timpakan kepada mereka bebatuan, sehingga menghancurkan gunung-gunung tadi, dan garamnya mengalir ketika air diturunkan oleh Allah dan dikeluarkan dari bumi. Sampai hari ini Pak, seperti ini. Dan ini pun dikuasai oleh Zionis Yahudi. Yang Bapak Ibu lihat warna putih ini garam. Kadar garamnya sangat tinggi sehingga kalau kena mata kita bisa iritasi parah luar biasa. Betapapun kita tidak bisa berenang, walaupun hanya 1 lutut airnya, kita bisa terapung. Saking tingginya kadar garam, jangankan ikan, bakteri pun tidak hidup. Maka disebut laut mati. Tidak ada kehidupan sama sekali. Allah harapkan ada kehidupan di sana. Nah, di bawah laut ini Allah benamkan kaum Sodom dan Gomora, kaum Nabi Lut dari sana. Wilayah Gorzabor inilah yang menghubungkan Jordania dan Palestina hari ini. Di dalamnya, dan tidak jauh dari sini kita bisa mendapati bagian yang masih tersisa dari kaum Sodom dan Gomora. Nah, ini yang disebut dengan Masada. Masada ini perkiraan saya adalah tempat di mana dulu terdapatnya rumah Nabi Lut alaihissalam. Sampai sekarang masih ada rumah-rumah yang utuh. Tempat ini menjadi sisa dari peninggalan kaum Sodom dan Gomora. Ya, ini masih ada sampai sekarang. Cukup melelahkan ketika kita naik ke sini, tapi begitu sampai di atas, kita bisa melihat keindahan bumi Syam, bumi para nabi dan rasul yang Allah berkahi. Nah, tidak jauh dari ini kita masih di wilayah perbatasan Jordan dan Syam dan Laut Mati ini, kita bisa melihat peninggalan kaum Nabatian atau kaum Anbat. Disebut Nabatian atau Ambat karena mereka berprofesi memiliki keahlian memahat gunung batu menjadi istana. Mereka adalah keturunan dari kaum Ad dan Samud, Nabi Hud dan Nabi Saleh. Kehebatan mereka memikir gunung batu menjadi istana. Ini istana termurah di dunia, hotel bintang 7 termurah di dunia, tanpa semen dan batu bata, langsung dari dari gunung batu yang dipahat menjadi istana. Ya. Nah, ini adalah Bukit Zaitun. Kita lihat dari Bukit Zaitun ini ada dinding apartheid yang dibangun Israel sejauh 700 km lebih. Tingginya 8 meter, tebalnya 1 meter, Pak. 1 meter lebih tebalnya. Ya. Kalau kita naik ke dinding ini, dari atas kita bisa menyaksikan bagaimana wilayah Zionis Yahudi yang indah, megapolitan, ya, yang canggih dan modern. Sementara wilayah kaum muslimin Palestina itu dibikin kumuh, dibikin miskin, diisolasi supaya mereka tidak betah, hingga tanah itu mereka tinggalkan baru dirampas oleh Yahudi.
Begitu strategi mereka. Dan sampai hari ini mereka tidak pernah berhenti mengeruk wilayah, mengokupasi wilayah umat Islam. Dari balik ini kita akan bisa melihat bagaimana keindahan Baitul Maqdis atau Al-Quds di mana terdapatnya Masjidil Aqsa. Selamat datang di Al-Quds, Old City, ya, atau orang Yahudi menyebutnya Yerusalem. Di sini terdapat kiblatnya yang pertama, Masjidil Aqsa. Ini Babul Amin, Babul Amud, pintu yang sering kami masuki karena hotel kami tidak pernah jauh dari tempat ini. Ini dinding yang dibangun oleh Romawi yang memisahkan antara Old City dengan yang lain. Ini kuburan kaum muslimin, Pak. Dan ini Babul Asbad yang dulu dimasuki oleh bangsa Yahudi di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun. Orang Kristen menyebutnya Nabi Joshua. Ya, Nabi Yusha bin Nun atau Nabi Joshua inilah yang menemani Nabi Musa ketika mencari Nabi Khidir yang ikannya jatuh ke laut, loncat ke laut. Nah itu beliau, Nabi Yusha bin Nun yang pernah meminta kepada Allah. Ketika perang melawan kaum Jabari ini seperti Nabi Musa dan Nabi Harun, beliau yang memimpin Bani Israil. Ya. Ketika perang belum selesai, matahari akan terbenam. Maka beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, kami sedang mentaati perintahmu yang dulu sempat ditolak oleh para pendahulu kami, kaum kami sendiri. Tapi perang kami belum selesai, perintah engkau belum kami selesaikan, sementara matahari akan terbenam. Ya, hari Sabtu itu adalah hari suci mereka, tidak boleh ada peperangan. Sementara hari Jumat hampir berakhir, matahari akan segera tenggelam. Dan Al-Quds belum mereka bebaskan. Maka Nabi Yusha bin Nun berdoa kepada Allah untuk meminta pada Allah agar matahari ditahan tidak terbenam. Dan Rasulullah bersabda, tidak pernah Allah memerintahkan matahari berhenti dari terbenam kecuali untuk Yusha bin Nun. Maka matahari diam, tidak terbenam. Selama perang berlangsung, matahari tidak terbenam. Matahari bilang kalau bahasa Sunda yang sok kalinya perang, tong dilatih, camgo. Matahari bilang, ayo silakan berperang, jangan terlalu lama, pokok gue nungguin, ayo. Seolah-olah matahari berkata demikian. Subhanallah, ini kisahnya dalam Nabi Yusha bin Nun berhasil meminta kepada Allah agar matahari tidak terbenam. Selama matahari perang terjadi, sampai pada akhirnya mereka berhasil mengalahkan kaum Jabariyin, yang maka masuklah bangsa Yahudi di bawah pimpinan Nabi Yusha bin Nun melalui pintu ini, Babul Asbad. Salah satunya Babul Asbad. Berapa orang? Hampir 70.000 orang. Dari sini terdapat dua makam para sahabat Rasulullah, Abu Darda dan Ubadah bin Samit. Ya, beliau penghafal Quran keduanya. Ini adalah gereja yang diyakini oleh orang Kristen hari ini sebagai gereja di mana Yesus akan turun. Ya, gereja sekte kiamat. Ya. Dan ini adalah Masjid Umar. Di masjid inilah Umar bin Khattab menerima kunci Palestina, kunci Al-Quds dari pendeta Sophronius yang menguasai Al-Aqsa saat itu. Old City berarti pada Nabi dan Rasul zaman dulu. Memang sudah padat luar biasa, bertambah hari ini. Dan inilah Babul Maghribah atau Haditul Bulat. Rasulullah menamakan ini Haditul Bulat. Sementara bangsa Yahudi menamakan ini Haditul Babka atau Wailing Wall, dinding datapan. Bangsa Yahudi mengklaim, meyakini kalau dinding inilah satu-satunya dinding yang tersisa dari indahnya istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dulu pernah berdiri megah istana Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Tapi karena mereka sepeninggal Nabi Sulaiman berperang, terpecah menjadi dua, utara ibu kotanya Juda dan di selatan Israel, yang mengklaim masih berpegang kepada Taurat Nabi Musa itu Juda. Tapi sepeninggal para Nabi Sulaiman, mereka berperang sampai nabi-nabi yang mengingatkan mereka dibunuh. Yuqatilu dan anbiya bi ghairi haq. Hingga Allah hukum mereka dengan tiga bangsa besar, Mesir, Assyria dan Kaldani. Hancur istana mereka, yang tersisa tiga dinding. Dinding inilah yang kemudian orang-orang Yahudi menjadikannya Wailing Wall, dinding ratapan. Ketika Isra Mi'raj, Rasulullah ketika Isra masuk melalui pintu barat ini dan memarkirkan kendaraannya di balik dinding ini. Maka dinding ini dinamakan Haditul Bulat, dinding bulat. Ya. Di sinilah para nabi parkir kendaraannya. Ada Pajero, ada Fortuner, ya.
ada Toyota Harrier, ada Toyota Asri itu ada ketinggalan. Itu mobil saya. Baik, dan inilah yang disebut dengan Al-Aqsa. Al-Aqsa itu alun-alun yang di dalamnya ada banyak masjid dan beberapa situs yang lain. Sekali ini bikin dinding tebal, kita tidak bisa melihat aktivitas mereka di dalam. Dari sinilah mereka menggali terowongan, tidak kurang ada 300 terowongan hari ini berada di seluruh dasar ini. Tujuannya apa? Apabila ada gempa bumi 5 atau 6 skala Richter saja, perkiraan mereka Al-Aqsa akan hancur, sementara di bawahnya mereka sudah menyiapkan fondasi untuk membangun Solomon Temple, Haikal Sulaiman. Tujuannya apa? Untuk menyambut Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Siapa? Dajjal. Mereka menyebutnya Mesaya. Nanti saya perlihatkan Bapak Ibu sekalian pertemuan Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Yahudi, Zionis Yahudi, bersama Rabi tertinggi mereka, mempertanyakan kenapa raja yang ditunggu-tunggu belum datang. Tapi hari ini mereka sedang bergembira. Kenapa demikian? Karena tanda kalau Tuhan mereka, raja mereka akan datang, yaitu lahirnya seekor sapi jantan berwarna merah, red heifer, mulus bersih merah, tidak ada warna yang lain, dan sapi itu sudah lahir. Betul kan demikian? Nanti kan setelah tayangan yang satu ini tetap bersama saya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Saya hanya bisa menyentuh dari dalam, ya, itu tidak bisa dari luar. Karena terlalu banyak orang Yahudi di sana. Nah, ini bagian dari Al-Aqsa adalah Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah ketika naik ke langit. Ya, kurang lebih sebesar ini, Pak. Dari sini ke sana, Pak. Besar. Lebih atau mungkin sebesar ruangan ini. Ya, karena kita bisa masuk ke bawahnya dan itu agak lumayan sekeliling. Mungkin sebesar ruangan ini sampai dinding itu, Pak. Ya. Atau disebut juga Kubatus Sohra karena kubahnya emas. Dan ini Masjid Kibli, disebut Masjid Kibli karena disinilah kaum muslimin, para sahabat Rasulullah yang tinggal di Al-Aqsa ini, sholat pertama kali menghadap ke Mekah, ke Ka'bah, dan sholat asar. Surat Al-Baqarah ayat 144, sholatnya di sini, Pak. Maka dinamakan Masjid Kibli. Nah, di bawah lantai inilah terdapat Al-Aqsa yang lama. Yang di bawah sini terdapat Masjid Marwani. Di situlah Rasulullah berdiri menjadi imam sholat berjamaah bersama para nabi dan rasul ketika Isra Mi'raj. Pintunya masuk melalui dimanapun pintu kita memasuki wilayah ini dijaga oleh tentara Israel. Mereka masih muda-muda dan senjata lengkap. Ya, satu-satunya masjid di muka bumi yang DKM-nya orang Yahudi adalah masjid ini. Cuma imamnya saja orang Islam karena mereka tidak sholat. Orang Yahudi, Pak, mereka yang mengatur aktivitas orang umat Islam di sini. Ya, itu yang terjadi. Bapak Ibu rahmati Allah. Satu pesan dari Syekh Qasim kepada kami ketika kami bertemu dengan beliau di sana. La tantahi ya ikhwatul muslimin Indonesia. La tantahu li zarhana masjid. Jangan kalian berhenti masalah masjid ini. Fa in tantahu li zatiha, apabila kalian berhenti masalah ini, fa taqabbalu alaikum ayyadkhulu biha. Maka tidak akan pernah ada pintu selamanya jika kalian berhenti mengunjungi masjid ini. Karena dipastikan Israel Yahudi akan menghancurkannya. Karena mereka ingin segera membangun Haikal Sulaiman di sana. Tapi demi Allah, selama ada kita, mereka tidak akan pernah berhasil membangun. Betul? Takbir. Bapak Ibu rahmati Allah. Ketika kami berada di Wadi Yunus, tempat kampung halaman Nabi Yunus, ya, kita mengunjungi ini. Di sana ada Syekh yang menjadi penjaga masjid ini dan ngobrol dengan kami. Dia sempat menyampaikan pada saya tentang satu hadis terkait dengan keutamaan Masjidil Aqsa. Ya. Saat itu beliau menyampaikan hadisnya, kalau tidak salah beliau mengatakan dari Musnad Imam Ahmad. Tapi sampai hari ini saya belum menemukan hadis itu. Oh ada hadisnya di dalam tafsir Ibnu Katsir saya menemukannya, memang dari Imam Ahmad. Nah, Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 hal oleh Allah.
ya Sulaiman, inni a'taituka thalathatan fa idza sa'altani bihinna sa'ujibuha. Hai Sulaiman, aku berikan kepadamu 3 permintaan. Jika aku berdoa meminta dengan 3 hal ini, aku akan mengabulkannya. Yang pertama, Nabi Sulaiman meminta agar beliau diberikan kerajaan yang besar yang belum pernah diberikan pada siapapun sebelum beliau dan tidak akan pernah diberikan pada siapapun. Maka Allah berikan kerajaan yang besar pada Nabi Sulaiman. Ya. Bahkan Allah tundukkan bukan hanya manusia, jin, burung, angin, gunung, pepohonan, angin dan air ditundukkan atas perintah Allah untuk Nabi Sulaiman. Jadi jangan kaget, memang Nabi Sulaiman saat itu tinggal duduk di atas pembaladinya terbang. Jadi nggak pakai grab, langsung gitu tuh jalannya terbang. Kalau Allah perintahkan angin tunduk untuk Nabi Sulaiman, begitu pula beliau berjalan di atas air. Maka orang-orang Yahudi yang kafir menganggap beliau tukang sihir. Ada kan di dalam surat Al-Baqarah? Nah, Bapak Ibu dimati Allah. Yang kedua, Nabi Sulaiman meminta agar beliau dibimbing oleh Allah menjadi pemimpin yang adil, sehingga keadilannya terasa oleh semua rakyatnya, dan Allah mengabulkannya. Dan yang ketiga, beliau meminta kepada Allah, ya Rabbi, la tada'ala ahadin alladhi yazuru masjid hadha wa la yusalli fiha rak'atain illa an tahutta anhu khatayahu qabla an yakhruja min hadzal masjid. Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang berkunjung ke masjidku ini, walaupun di dalamnya hanya salat 2 rakaat saja, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini. Masjidil Aqsa menjadi tempat terbaik bagi kita setelah Mekah dan Madinah untuk bertobat kepada Allah. Istiqomah kita sungguh-sungguh dengan bertobat kita dan taubat dan nasuha. Walaupun kita salat 2 rakaat di sini, mau di sini Masjid Kibli, atau Masjid Nabawi, atau di Masjid Buraq, atau di Masjid Al-Aqsa yang pertama Rasulullah memasukinya lewat situ dan ada di bawah sini, atau di Masjid Marwani, atau di bawah sini, pahalanya sama 500 kali lebih baik daripada sholat di Masjid An-Nabawi. Jadi kita Rasulullah begitu kan? Baik, Bapak Ibu daripada Allah. Apa yang terjadi? Hari ini masjid ini ada dalam ancaman kehancuran. Zionis Yahudi segera menghancurkan. Berikut saya perlihatkan bagaimana mereka ingin menghancurkan masjid kita, kiblat kita yang pertama ini. Ini yang mereka lakukan. Saya hanya bisa melihat dengan tetesan air mata Bapak Ibu. Dari jauh pun kami dijaga oleh tentara Israel, tentara Yahudi, sehingga kami ingin menyaksikan bagaimana perkelahian itu berlangsung. Dan yang mereka gerakan adalah para pemuda Yahudi. Ini alasan yang selalu mereka sampaikan ketika kami mempertanyakan kenapa Masjid Al-Aqsa digali. Alasan mereka ini. Itu adalah salah satu ritual yang pernah kami temui saat kami memasuki distrik Yahudi. Dipromosikan kepada Allah di wilayah Al-Quds ini dibagi ada beberapa ada tiga distrik. Ada distrik Yahudi, ada distrik Nasrani, ada distrik Yahudi, Nasrani, dan distrik umat Islam. Di mana semua Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya tidak boleh memasuki distrik yang masing-masing.
Saya pernah tersesat karena saya ketinggalan rombongan dan saya terjebak di tengah-tengah Yahudi, distrik Yahudi. Kemudian saudara Muslim Palestina membantu saya untuk keluar dari wilayah itu. Hampir-hampir saya mungkin tidak bisa kembali ke Indonesia. Ya, Bapak Ibu, alhamdulillah Allah masih melahirkan saya, masih selamat saya gitu ya. Baik, Bapak Ibu, Allah SWT. Berikut ini obsesi dan ambisi bangsa Yahudi untuk menghancurkan kiblat kita yang pertama dan ingin merubahnya menjadi sinagoga agung atau Pir Sulaiman. Berikut ini adalah pertemuan dari Benyamin Netanyahu, maksud saya. Keceplosan, maaf. Apa-apa? Akan ada yang marah ya? Kalau marah ketahuan. Ini pertemuan dia dengan Rabi Yahudi. Apa sebetulnya yang mereka inginkan diwakilkan dalam terkait dengan Masjidil Aqsa? Suatu hari saya kami pernah diundang oleh Allah dengan izin Allah. Kami pernah kajian bersama seorang misionaris yang sudah masuk Islam. Saat itu kita banyak ngobrol dan saya pernah menyampaikan kepada mereka terkait dengan program Zionis Yahudi menguasai dunia. Kita kenal dulu siapa mereka. Nah, di antaranya yang saya sampaikan program mereka untuk menguasai dunia. Ini adalah firman Allah Azza wa Jalla yang menyampaikan bahwa mereka tidak akan pernah ridho kecuali kita mengikuti milah mereka. Dan itu berhasil. Mereka berhasil membuat kita mengikuti milah mereka. Dan ini disampaikan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah menyampaikan, dan tetapakunna sanatan qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian. Sunnah mereka. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dabin lataba'tumuhum. Andaikan mereka masuk ke lubang biawak pun kalian akan ikut juga. Subhanallah. Man hum ya Rasulullah? Al-Yahuda wa Nasara? Siapakah mereka itu Rasulullah? Apakah Yahudi dan Nasrani? Faman siwahuma? Siapa lagi kalau bukan mereka? Seperti apa Bapak Ibu kita mengikuti mereka? Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Suatu saat kalau kita ketemu lagi kita bahas bagaimana pengaruh hegemoni Yahudi terhadap umat Islam di dunia, hatta di Indonesia, terutama di kalangan pada generasi milenial. Suatu saat kita bahas itu, waktu kita tidak banyak untuk membahas itu ya bro sekalian. Kita kembali ke fokus, ini bukan 4 mata ya. Kita kembali ke laptop. Ada banyak klan Yahudi di dunia, namun yang terbesar ada 2 yang ada di tanah Palestina. Yang pertama bangsa Sephardim yang mengklaim sebagai bagian dari generasi keturunan kaum Judah yang berada di utara, yang mereka memegang Taurat Nabi Musa. Walaupun saya tidak yakin mereka memegang Taurat Nabi Musa karena sudah dihapuskan Allah. Ya, dan Allah simpan di dalam Al-Quran. Namun mereka bersahabat dengan umat Islam. Mereka anti Zionis. Mereka anti kepemimpinan Israel hari ini. Mereka bersahabat dengan umat Islam, bahkan mereka tolong-menolong dengan umat Islam. Ya, di antara mereka ada suku Naturai Karta. Mereka baik-baik orang yang baik sekali. Nah, yang kedua adalah bangsa Yahudi Askenazim dan Iran yang kejam yang melakukan pembantaian kepada umat Islam, terutama di Palestina. Mereka lagi yang memegang kendali penuh politik Israel hari ini, Yahudi hari ini, dan mereka lagi yang menuai keuntungan masif dari peristiwa-peristiwa besar dunia. Salah satu dari mereka adalah George Soros, ada Rockefeller, dan juga ada Rothschild, dan juga ada Bill Gates. Sebut saja ya, Bill Gates. Baik, mereka adalah bangsa yang rasialis. Mereka menganggap ras mereka lebih baik daripada ras yang lain. Bahkan selain Yahudi mereka sebut subhuman, kaum budak, the slavers, yang boleh membunuh mereka dan itu berpahala. Maka sampai hari ini kita lihat bagaimana mereka membantai kaum muslimin. Pasca KTT Oki kemarin di Turki, Israel makin gencar membantai saudara-saudara kita di Palestina. Ya, dan mereka ini menurut beberapa data adalah bangsa teroris. Tapi tidak ada satu negara yang berani mengatakan kalau mereka adalah teroris.
Ini bukti-bukti terorisme mereka, kejahatan mereka di dunia. Profesor Emeritus yang beragama dari Wharton School of Business mengatakan tentang terorisme adalah tindakan kekerasan dan ancaman atau ancaman kekerasan yang ditujukan pada rakyat sipil untuk mencapai tujuan-tujuan politik tertentu. Dan apa yang dilakukan oleh Zionis Yahudi membantu umat bangsa Palestina itu bentuk terorisme. Tapi anehnya, ketika ada umat Islam membela haknya disebut teroris. Ya, teroris itu ya teroris. Contohnya tadi mereka menyebut siapa? Erdogan sebagai teroris. Padahal mereka teroris yang sesungguhnya. Jadi teroris. Dan inilah ambisi mereka, Bapak Ibu Bapak Allah. Mereka ingin mengumpulkan semua orang Yahudi seluruh dunia. Yang kedua, mereka mendirikan negara Yahudi di tanah Palestina. Dan yang ketiga, mereka menanamkan hegemoni atas dunia. Ya, dan itu hampir berhasil dilakukan. Dan inilah para penggagas Zionis Yahudi. Dan ini program Jericho, Bapak Ibu sekalian. Dalam beberapa referensi, Bapak, ada The Side Yahudi atau Kata Tuhan, Max Eden menyampaikan itu. Dan juga beberapa buku yang lain. Ada program The Jericho Project yang saya dapatkan penjelasannya dari misionaris yang pernah bertugas di Eropa. Dan beliau bertemu dengan saya dan beliau masuk Islam. Beliau menjadi ustaz juga. Itu menamakannya, menyebutkan program Jericho, Ustaz. Itu program Jericho. Nah, dalam program ini mereka meyakini bahwa dunia ini hanya berusia 3000 tahun untuk tahun Masehi. Dimulai dari lahirnya Nabi Isa sampai hari kiamat itu hanya 3000 tahun. Ini kata mereka, bukan kata saya. Dan kita mesti tahu. Maka 3000 tahun ini mereka bagi menjadi 3 milenium. Artinya satu milenium 1000 tahun. Ya, dimulai dari tahun Masehi sampai 1000 Masehi itu milenium ke-1. Milenium kedua dimulai dari 1001 sampai 2000 dan milenium ketiga, milenium di mana kita berada hari ini dimulai dari 2001 dan 2000 hingga tahun 3000. Dan milenium ketiga mereka namakan Y2K, Y2K. Pernah mendengar kata Y2K, Bapak Ibu? Y2K dipublish ke dunia seolah-olah itu merupakan ikon kebangkitan teknologi, informasi dan globalisasi. Bukan. Itu kamuflase. Bagi saya, Y2K adalah syarat perbuatan ideologis, baik untuk Yahudi ataupun untuk Nasrani.